Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hakikat penjualan barang dagangan secara kredit. Karena masih dalam PJJ sesuai dengan ketentuan pemerintah dari Dinas Pendidikan Semarang, jadi untuk pendidikan dilakukan secara daring. Langsung saja kita akan membahas tentang penjualan barang dagang secara kredit. Ini tak blok ya. Penjualan barang dagangan ini ada secara tunai, ada secara kredit. Kalau secara tunai berarti penjualannya itu menerima kas. Kalau kalian menjual barang dagang secara tunai berarti secara kontan menerima kas. Tapi kalau kalian menjual barang secara kredit, kalian tidak akan menerima kas, tetapi akan mencatat akun atas nama piutang dagang. Kita akan bahas tentang penjualan barang dagang secara kredit. Berarti intinya pada saat kalian jual barang dagang, nanti kalian akan mencatat akun piutang dagang. Salah satu usaha perusahaan dagang untuk meningkatkan penjualan yaitu dengan mengadakan penjualan barang dagang secara kredit. Penjualan kredit yang memberikan kemudahan bagi para pelanggan dalam melakukan pembayaran merupakan salah satu cara perusahaan untuk menarik minat pelanggan dan meningkatkan volume penjualan. Biasanya perusahaan dagang melakukan adanya penjualan kredit, salah satunya ya ini, meningkatkan volume penjualan. Bisa dibandingkan dengan perusahaan dagang yang lain yang melakukan secara cash. Itu akan memanjakan pembeli. Pembeli merasa dimanjakan, belum punya uang, ada tempo, akhirnya ngejarnya itu yang bisa untuk utang. Misalkan saja kalian sebagai pembeli mau membelikan sesuatu, mau beli sesuatu. Pada saat mau beli sesuatu, pasti kalian milihnya yang bisa untuk diutangi ya. Itu salah satunya untuk meningkatkan volume penjualan. Kalau secara tunai, perusahaan dagang biasanya aliran kasnya dalam penjualan itu lancar-lancar saja. Lanjut untuk pengertian penjualan kredit. Secara umum yang dimaksud penjualan kredit adalah penjualan yang pembayarannya diterima dalam jangka waktu tertentu setelah penjualan dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jadi nanti penjual itu menyampaikan kesepakatannya kepada pembeli. Kalau pembeli oke, berarti nanti akan penjualannya akan di-ACC oleh yang menjual atau yang mempunyai piutang. Misal kalian sebagai pembeli, saya sebagai penjual, kalian beli, Pak, saya mau beli barang dagang, tapi utang ya Pak. Saya menyampaikan kesepakatan saya, boleh utang, tapi 1 bulan harus bayar. Nah itu termasuk juga kesepakatan. Kalau ternyata nanti kalian bilang kayaknya nggak bisa 1 bulan, nah
saya tidak menyetujui. Nah, di situ nanti kesepakatannya batal, yang akhirnya tidak ada penjualan secara kredit. Sebenarnya untuk penjualan kredit itu banyak pengertiannya. Di sini ada menurut Mulyadi, ya. Di buku-buku lain banyak menurut para profesor, doktor dari ahli-ahli akuntansi. Ya. Kalau di SMKNU banyak guru akuntansi, itu menyampaikannya juga beda-beda. Karena apa? Yang namanya pengertian itu intinya sama, walaupun jalannya berbeda-beda. Ya. Lanjut, menurut pengertian penjualan kredit terdapat macam fungsi yang berkaitan dengan sistem akuntansi penjualan kredit. Fungsinya apa? Ya. Itu ada berbagai macam fungsi. Kalau menurut buku yang saya pegang, itu fungsinya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 fungsi. Yang pertama fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi gudang, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. Ya. Fungsi penjualan menerima pesanan dari pelanggan, ya. Mengkredit, ini bukan mengedit, ya, mengkredit, meminta otorisasi kredit, penentuan tanggal pengiriman barang, dan membuat back order jika barang tidak memenuhi permintaan pelanggan. Fungsi penjualannya itu menerima pesanan. Jadi di situ nanti menerima pesanan dari pelanggan, ya, kemudian mengkredit. Jadi nanti pada saat mengkredit menulis nama akun piutang, meminta otorisasi kreditnya. Otorisasi itu kewenangan. Nanti ada bagian dari fungsi penjualan kewenangan itu nanti di ACC disetujui atau tidak. Penentuan tanggal pengiriman barang, pada saat sudah ada penjualan kredit, barang itu nanti akan dikirim tanggal berapa. Membuat back order itu pesanan kembali, ya. Dalam kamus bahasa Inggris itu, ya, order itu pesanan, back itu kembali, berarti membuat pesanan, ya, membuat pesanan lagi. Jika barang tidak memenuhi permintaan pelanggan, nah, ini nanti hubungannya sama retur di sini. Fungsi kredit meneliti status dari kredit pelanggan dan memberikan otorisasi mengenai pemberian kredit pelanggan. Nah, di sini nanti bagian fungsi kredit, ada yang bagian fungsi kredit. Misalkan kalian beli kepada saya, ya, saya nggak tahu kalian itu pembayarannya itu nanti lancar atau tidak pada saat dikasih penjualan kredit. Nanti saya meminta kepada fungsi kredit, tolong ditelusuri atas nama si A itu mempunyai hutang ke siapa saja, terus pelunasannya lancar atau tidak. Nah, kalau di leasing atau di perbankan itu ada bagian fungsi kredit, ya. Itu nanti kalau ada pelanggan atau konsumen yang bayarnya itu sulit, itu akan di backlist, ya, akan di backlist namanya, dan itu sudah bekerja sama pemerintah. Jadi semua bank itu akan tahu. Dan nanti kalau mau meminjam lagi ke perbankan, ya, atau membeli sesuatu, ya, secara kredit, ya, atau secara angsuran di leasing, kalau sudah namanya merah itu nggak bakalan disetujui. Makanya di sini selalu ada otorisasi. Otorisasi itu kewenangan, ya. Fungsi gudang menyimpan dan menyiapkan barang yang dipesan dan menyerahkan ke bagian pengiriman. Nah, nanti fungsi gudang beda lagi. Ada yang bertanggung jawab di gudang, menyimpan dan menyiapkan barang. Kalau ada barang yang hilang, nah nanti bagian gudang yang bertanggung jawab.
menyiapkan barang yang dipesan, barang-barang yang dipesan sampai diserahkan ke pengiriman itu pertanggungjawabannya dari karyawan yang bekerja di gudang sebagai fungsi gudang. Fungsi pengiriman, penyerahan barang yang berdasarkan pada surat order pelanggan. Nanti di sini fungsi pengiriman ya ada sistem FOB shipping point, ada sistem lagi FOB destination point ya. Barangkali kalian kelas 1 belum pernah, nanti kelas 2 akan dibahas ya, tentang pengiriman barang. Nah, jadi barang itu diserahkan ke gudang pelanggan, apa barang itu diserahkan pada saat di gudang penjual. Nah, itu FOB shipping point sama destination point. Fungsi penagihan membuat dan mengirimkan faktur penjualan atau tagihan ke pelanggan. Ini dikenal kalau fungsi penagihan itu di dunia usaha, kalau fungsi penagihan yang nagih itu dikenal dengan nama debt collector ya. Algojonya perusahaan yang menagih. Fungsi akuntansi mencatat piutang dari penjualan kredit yang dilakukan, membuat dan mengirimkan pernyataan piutang ke debitur. Nah, ini fungsi akuntansi, fungsi tugasnya biasanya pihak akuntansi. Yang kalian jurusan akuntansi, kalian jurusan akuntansi ditentukan oleh perusahaan untuk bekerja di bagian akuntansi. Fungsi akuntansi berarti kalau ada penjualan secara kredit, berarti kalian nanti mencatat piutang. Kemudian nanti membuat dan mengirim pernyataan piutang ke debitur. Ya, debitur siapa? Ini debitur lawan katanya kreditur. Kalau kreditur orang yang memberikan pinjaman. Kalau debitur orang yang meminjam. Ya. Kalau dalam bahasa akuntansi, debitur itu orang yang mempunyai akun utang. Kalau kreditur berarti orang yang mempunyai akun piutang dan membuat laporan, mencatat harga pokok persediaan. Di sini harga pokok persediaan ya, harga pokok persediaan bukan harga pokok penjualan ya. Harga pokok persediaan dicatat. Nanti kalau seumpama kurang, fungsi akuntansi itu menyerahkan ke bagian fungsi gudang. Itu ada hubungannya keterkaitan. Inilah tentang fungsi-fungsinya. Nah, lanjut, pelaksanaan kegiatan yang bersifat terutama penjualan harus diperhatikan beberapa unsur yang terkait. Adapun unsur dalam kredit yaitu adanya dua pihak, ya, pemberi kredit dan penerima. Ya. Kalau ada jual beli, ada penjual, ada pembeli. Nah, penjual berarti pemberi kredit. Pembeli berarti penerima kredit. Nah, kalau hanya satu ya nggak bakalan bisa. Yang namanya jual beli harus ada dua orang. Ya, itu adanya kerjasama pemberi kredit kepada penerima kredit. Adanya persetujuan berupa kesepakatan para kreditor. Nah, ingat ya, kreditor itu yang memberikan pinjaman, debitor itu yang menerima pinjaman. Kemudian adanya penyerahan barang jasa, adanya unsur waktu, adanya unsur risiko. Di sini unsur risiko, ya, biasanya perusahaan-perusahaan dagang yang besar untuk risiko biar kecil, biasanya biar risikonya kecil, itu diasuransikan barangnya. Adanya unsur bunga, ya, kalau menentukan bunga. Tapi kalau biasanya konsumen tetap tidak ada bunganya. Dalam penjualan secara kredit hanya kepercayaan. Kalau lancar, tapi kalau tidak lancar itu beda lagi. Prosedur order penjualan di mana penjual akan menerima order atau permintaan dari pembeli dan menambahkan surat penting pada surat order atau permintaan dan sampai selesai. Ya, ini bisa dibaca, hanya teori, dipahami. Nanti prakteknya saya juga akan menjelaskan. Ini tentang penjualan secara kredit. Nah, ini ada latihan ya, nanti diisi
eh, tentang back order. Nah, boleh kalian referensi dari perpustakaan, referensi dari Google, referensi dari LKS, referensi dari kelas 1 dan sebagainya. Itulah yang saya sampaikan. Mohon maaf barangkali ada kekurangan karena ini masih aplikasi baru. Saya coba aplikasi baru dapat kemarin ya. Barangkali ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.